Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kawan pajak yang saya banggakan, seperti kita ketahui bersama, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur lebih lanjut mengenai pengenaan pajak penghasilan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta wajib pajak orang pribadi. Perlu kami tegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Hal ini tercermin dalam kebijakan PP 20 tahun 2026 yang menegaskan: pertama, untuk UMKM orang pribadi, fasilitas tarif tetap 0,5% berlaku selamanya tanpa ada batasan waktu lagi. Batas omset tetap 4,8 miliar. Fasilitas tersebut tetap tersedia sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM. Kedua, untuk koperasi. Koperasi tetap menjadi penerima fasilitas PPh final UMKM. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan paling lama 4 tahun pajak sejak koperasi terdaftar. Kebijakan ini memberi kemudahan pada tahap awal pengembangan usaha koperasi sekaligus mendorong penguatan kapasitas administrasi perpajakan secara bertahap. Selanjutnya, untuk CV, firma, PT, dan BUMDes maupun BUMDesma, penyempurnaan kebijakan dilakukan untuk memfokuskan fasilitas kepada kelompok yang paling membutuhkan penyederhanaan administrasi perpajakan. Ketentuan peralihan tetap diberikan untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan ruang bagi penyesuaian. Serta untuk profesional dan kreator digital, perlakuan perpajakan disesuaikan dengan karakteristik penghasilan yang berasal dari jasa dan keahlian. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan menciptakan perlakuan yang lebih adil bagi seluruh wajib pajak. Kawan pajak yang saya banggakan, kebijakan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, sekaligus mengupayakan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan berkelanjutan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu bertanya dan menggali informasi dari sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu pastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dipahami dengan benar. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore kawan pajak. Selamat datang kembali dalam Papa Brahma Live, program Instagram Live Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, dan langsung dari Kota Jayapura. Apa kabarnya kawan pajak di hari ini, di hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Semoga tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Kami dari tim penyuluh Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku kembali hadir menyapa kawan pajak semuanya. Seperti biasa, saya Muslim Anwar sebagai host, dan di sebelah saya ada Mas Yayan Bahtiar, tentunya sebagai narasumber. Gimana Mas Yayan, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga tentunya kawan pajak juga sehat tanpa kekurangan apapun ya di hari ini. Dan tentunya kalau kami datang secara live ya tentunya. Seperti biasa kita mau ngobrol tentang kebijakan pajak terbaru ya Mas Yayan ya. Dimana kalau kita tahu ada kebijakan pajak terbaru yaitu PP 20 ya. Tahun 2026 yang baru disahkan. Nah ini udah ditunggu-tunggu nih sama kawan pajak semua karena itu menyangkut karena khususnya terkait dengan UMKM ya Mas Yayan ya. Khususnya UMKM di mana PP 20 ini memperbarui PP nomor 55 tahun 2022. Nah, isinya seperti apa? Nah, tentunya tema kita akan membahas seputar itu ya Mas Yayan ya. Mungkin boleh sedikit terkait apa yang akan dibahas di sore hari ini. Ya.
Ya, kawan pajak sekalian, selamat sore ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Muslih bahwasanya untuk topik kita kali ini atau tema kita kali ini adalah peraturan pemerintah nomor 20 ya tahun 2026 yang dimana peraturan pemerintah tersebut eh, merevisi peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, apa saja yang direvisi? Ya, eh, tema besarnya Tema adalah besarnya. merevisi aturan terkait dengan UMKM, Mas Mus, ya, terkait dengan UMKM ya. Bagaimana apa yang dibahas, apa yang direvisi itu nanti akan kita bahas secara mendalam ya selama obrolan kita nanti kurang lebih 30 menit ke depan ya, Mas Mus ya. Oke. Oke, kira-kira seperti itu kawan pajak. Jadi udah Ya. di-spill sama Mas Yayan, jadi bahasannya kurang lebih dari ketentuan baru ya. Iya. Khususnya untuk UMKM orang pribadi, ketentuan terbarunya seperti apa? Apa masih 0,5% atau tidak seperti Iya. itu? Kita akan bahas tentunya kupas sedikit demi sedikit untuk kawan pajak. Nanti stay tune untuk ikut obrolan kita sampai dengan selesai. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis ya. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk pertanyaannya. Mungkin kita langsung ke pembahasan ya Mas Yayan ya. Iya. Jadi banyak sekali pertanyaannya nih. Jadi benar nggak sih PPh final UMKM ini masih ada atau dihapus nih di PP 20 tahun 2026 ini? Iya. Jadi supaya nggak bingung, Iya. supaya pasti juga mungkin Iya. ternyata sudah ketentuannya terbaru sudah hadir seperti Iya. itu. Boleh dijelaskan? Iya, jadi kalau misalnya ada informasi Mas Mus bahwasanya dengan aturan baru ini maka tarif pajak UMKM itu dihapus, itu tidak benar ya, Nah. itu mitos ya. Ya, justru dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2026 ini justru pemerintah berusaha untuk mempertahankan fasilitas PPh final UMKM Ya. 0,5% ini ya. Nah, jadi ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah untuk semakin mendukung UMKM, Mas Mus ya. Itu. Jadi untuk pajak UMKM 0,5% itu tidak dihapus kawan pajak ya, tetap dipertahankan PPh final, tarifnya juga masih tetap 0,5%. Dan Oke. juga untuk omsetnya itu juga tetap dipertahankan di batasan 4,8 Oke. miliar itu. Jadi tetap dipertahankan Mas Nah, Bos. jadi tetap Iya. ada ya kan pajak ya. Iya. Jadi untuk khusus orang pribadi berarti tetap masih sama ya. Masih sama. 0,5% dari omsetnya masih ada, Iya. kemudian batas untuk peredaran bruto tertentu yang mungkin kita sebut gampangnya dengan UMKM ya, Iya. masih 4,8. Nah, kenapa diatur ulang nih Mas Yayan ya? Kalau Iya. masih sama ya buat apa? Mungkin seperti itu ya, Iya. apa yang dipertanyakan oleh kawan pajak. Ya. Jadi peraturan pemerintah ini justru poinnya adalah untuk lebih mempertajam sasaran UMKM itu sendiri, Mas Mus ya. Oke. Ya. Jadi aturan ini diterbitkan itu dalam rangka untuk memberikan fasilitas yang lebih tepat sasaran dan juga lebih adil dan juga lebih berkelanjutan ya. Oke. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi ya, ini fasilitas tarif PPh UMKM 0,5% itu tetap kita pertahankan ya, tetap dipertahankan. Kemudian yang tadi sudah kita sampaikan bahwasanya untuk batasan omset di bawah 4,8 miliar itu juga masih kita Masih sama. pertahankan. Dan juga jangan lupa untuk orang pribadi, untuk aturan omset di bawah 500 juta dibebaskan dari pengenaan pajak itu juga masih kita sama. pertahankan ya. Itu. Jadi aturan PPh UMKM ini itu lebih kita pertajam ke entitas yang tertentu ya. Dalam hal ini adalah orang pribadi, kemudian PT perseroan ya, kemudian koperasi itu. Nah, di luar itu maka sudah tidak kita berikan fasilitas PPh final 0,5% itu ya. Jadi tadi penekanannya berarti orang pribadi ya. Jadi Ya. khusus orang pribadi masih tetap mendapat 0,5%. Betul. Berarti tapi jenis usahanya yang diatur ulang, mohon maaf, yang Ya. diatur ulang ya seperti itu. Betul. Jadi
yang pelakunya berarti UMKM ini berarti hanya untuk yang dagang dan jasa ya, Iya, yang betul. masih mendapatkan Iya. ini fasilitas ya 0,5% untuk perhitungan pajaknya dari omset seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau untuk jenis kita kan kalau di ketentuan lama melihat Hmm. ketentuan lama Hmm. ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang masih Ya. mendapatkan fasilitas bisa menggunakan 0,5%. Ya. Nah, ini diatur ulang nggak di sini? Apakah masih bisa mendapat? Ya. Atau ternyata, oh ini hanya untuk yang dagang jasa aja? Ya. Jadi, salah satu poin juga Hmm. di peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini adalah lebih mempertegas terkait dengan profesi pekerjaan bebas atau dan juga profesi yang berbasis keahlian ya, seperti itu. Dan termasuk di dalamnya itu ada dokter, pengacara, akuntan, seniman, hingga influencer ya, content Nah, creator. Nah, ini jenis-jenis semakin kerjaan baru ya betul, yang harus ya. diatur ulang Betul. kembali. seperti Ini itu. semakin kita pertegas ya bahwasanya untuk pelaku kreatif ya, contohnya adalah vlogger, blogger, seperti itu ya, influencer, content creator, itu bukan termasuk dalam kategori UMKM, Mas Mus, ya. Seperti itu ya. Sebenarnya di aturan lama itu juga harusnya untuk pelaku usaha kreatif itu juga bukan tidak berhak memanfaatkan fasilitas PPh UMKM ini. Tapi ya. masih belum diatur ya, Iya, seperti tapi masih itu. belum ada penegasan Belum ada seperti penegasan. itu ya, apakah masuk ke UMKM atau sebagai pekerjaan bebas. Nah, di aturan kita yang terbaru ini kita lebih menegaskan kembali bahwasanya mengatur kembali betul kegiatan usaha tersebut ya, yang pelaku kreatif tadi itu vlogger, kemudian content creator, influencer seperti itu, YouTuber ya seperti itu. Nah, itu bukan merupakan kategori UMKM, jadi tidak berhak untuk menggunakan tarif PPh 0,5% ya, seperti itu. Jadi tadi ya, hanya untuk yang dagang jasa. Jadi kalau konten kreator, kemudian yang melakukan pekerjaan bebas, itu tidak berhak untuk menggunakan yang 0,5% dari omset ya, seperti itu Mas ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misal ternyata melakukan pekerjaan bebas, tapi punya usaha misalkan dagang. Contohnya misalkan dokter kan udah jelas kalau di sini tidak bisa menggunakan yang 0,5% seperti itu. Punya toko ternyata seperti itu. Nah, ini apakah toko ini bisa menggunakan 0,5% atau memang fully tidak boleh karena mengacu ke orang pribadinya, Mas Yayan? Iya, pertanyaan yang bagus ya, Mas Mus ya. Jadi banyak kita temui bahwasannya orang pribadi yang dia sebagai pelaku pekerjaan bebas ya, entah itu dokter atau arsitek dan segala macam seperti itu. Nah, ini tadi kan yang dicontohkan oleh Mas Mus kan profesi dokter ya. Kemudian selain itu juga ada sumber penghasilan lain, misal yang paling umum sih apotik biasanya. Apotik ya, betul. Apotik ya, dagang kan. Betul, selain buka praktek, dokter juga ada usaha apotik. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, bagaimana perlakuan perpajakannya seperti itu ya? Ya, kalau seperti itu bisa menggunakan tarif PPh UMKM, kawan pajak ya. Ya, asalkan memenuhi persyaratan sebagai UMKM ya itu. Nah, terkait dengan batasan omset, ya, sekarang itu juga lebih diatur lagi bahwasanya untuk satu orang pribadi nih ya, untuk omsetnya itu adalah 4,8 miliar itu dihitung secara keseluruhan dari penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut ya, tidak hanya penghasilan yang berasal dari UMKM saja ya. Iya, contohnya kalau misalnya dokter nih dalam 1 tahun penghasilan dari jasa dokternya itu adalah 1M misalnya. Kemudian dari dari apotik, usaha apotik 1M juga misalnya. Nah, kalau di aturan lama, maka yang menjadi perhitungan omset itu adalah dari penghasilan atau omset dari apotik saja ya. Tapi kalau untuk di aturan baru, maka yang menjadi dasar omsetnya itu adalah keseluruhan penghasilan. Di-combine ya, berarti ya? Di-combine ya, antara penghasilan dari kegiatan usaha dokter tadi dan juga ditambah penghasilan dari apotik ya.
Jadi totalnya adalah 2 M. Nah, 2 itu M. karena 2 M masih di bawah 4,8 M batasan untuk menggunakan tarif UMKM, maka untuk kegiatan usaha apotik itu masih berhak menggunakan tarif PPh final 0,5%. Oke. Seperti itu, Mas Mus. Jadi untuk perhitungan omsetnya secara keseluruhan, Ya. tapi yang nantinya untuk yang digunakan menghitung 0,5%-nya hanya dari usahanya saja ya, seperti itu. Ya, untuk 0,5%-nya dihitung dari usaha UMKM-nya aja. Oke. Tapi untuk batasan omsetnya itu dihitung secara keseluruhan usaha apa yang Oke. dilakukan oleh orang pribadi tersebut. Nah, ini menarik sekali ya. Mungkin ini salah satu perubahannya ya, Mas Yayan Iya. ya. Nah, kalau yang sekarang kan banyak dengan ketentuan baru, istri yang penghasilnya digabung dengan suami. Iya. Nah, itu termasuk perhitungannya juga nggak? 4,8 ini termasuk istri, anak yang masih ditanggung dan lain sebagainya nih, Mas Yayan. Ya, nah benar sekali Mas Mus ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara orang pribadi, itu erat kaitannya dengan hubungan suami istri ya, hubungan Betul. suami istri. Nah, di dalam dunia perpajakan itu kita mengenal ada yang istri NPWP-nya digabung dengan suami ya. Jadi NPWP-nya jadi satu digabung dengan NPWP dari suami. Ada juga istri yang dia memilih NPWP-nya itu menjalankan kewajiban perpajakan itu terpisah dengan suami ya, entah itu statusnya itu pisah harta atau statusnya memilih terpisah ya. Memilih Kalau terpisah, pisah harta betul. kita biasa menyebutnya PH ya. PH. Kalau untuk memilih terpisah kita biasa MT menyebutnya ya. MT ya. Betul. Nah, itu kalau kasusnya seperti itu kan untuk menjalankan kewajiban perpajakan kan sendiri-sendiri ya, masing-masing seperti itu. Nah, bagaimana dengan konsep UMKM di PP 20 ini untuk kasus orang pribadi yang suami istri dengan status terpisah tadi ya, PH atau MT, maka untuk menghitung omsetnya itu digabung juga, Mas Mus ya. Ya, digabung juga antara penghasilan dari istri dan juga termasuk anak yang belum cukup umur ya, itu digabung dengan penghasilan suami. Oke. Ya, kalau misalnya ternyata penghasilannya masih di bawah threshold, di bawah 4,8 miliar, nah itu masih bisa menggunakan tarif PPh UMKM 0,5%. Oke. Jadi sekali lagi untuk batas omsetnya ya, untuk Ya. peredaran bruto masih sama nih kan pajak, tapi dihitung secara keseluruhan termasuk di dalamnya yang menjadi family tax unit ya, Ya. secara keseluruhan dan termasuk juga penghasilan dari orang pribadinya. Berarti Ya. betul ya Mas Yayan ya? Betul, seperti itu. Nah, kemudian kalau ternyata ketika sudah dikombin nih, lebih dari 4,8, ini tahun ininya ini langsung ganti ke tarif biasa atau masih boleh menggunakan sampai selesai dulu nih menggunakan yang 0,5% dulu seperti itu, Mas? Iya, baik. Jadi tadi sudah kita sampaikan ya kawan pajak ya, bahwasanya untuk penggunaan tarif UMKM 0,5% ini kan ada batasan omset ya tadi ya. Batasan omsetnya adalah 4,8 miliar kawan pajak ya. Ya, itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata dalam 1 tahun omsetnya itu sudah melewati 4,8 miliar seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu kawan pajak, nah untuk tahun pajak berjalan ya, apabila sudah mencapai 4,8 miliar itu bisa menggunakan tarif UMKM sampai dengan akhir tahun kawan pajak. Jadi misalnya bulan September nih, bulan September atau bulan Oktober, ternyata dihitung-hitung omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar, udah melewati gitu ya. Tuh, maka silakan kawan pajak menggunakan tarif UMKM sampai dengan akhir tahun ya, sampai dengan Desember. Kemudian untuk tahun pajak berikutnya atau tahun depan ya, mulai Januari, itu kawan pajak sudah tidak berhak menggunakan tarif UMKM lagi, Mas Gus ya. Dan itu berlaku untuk seterusnya ya. Meskipun tahun berikutnya itu omsetnya kembali turun di bawah 4,8 harus tetap miliar. Nggak bisa balik lagi ya berarti ya. Kembali. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Betul. Jadi ketika sudah menggunakan tarif biasa karena mungkin kelebihan omset lebih dari 4,8 omsetnya berarti sudah menggunakan ketentuan pajak umum ya. Tarif pajak umum. Tarif pajak umum. Nah, ketika tahun berikutnya misalkan turun lagi di bawah meskipun di bawah 4,8 sekali lagi tidak bisa balik kembali menggunakan yang 0,5%. Betul, mohon maaf. Jadi kalau mohon maaf. Jadi kalau sudah berarti dan seterusnya menggunakan perhitungan umum untuk pajak penghasilannya ya seperti itu ya.
Itu yang menarik. Jadi sekali lagi berarti yang 0,5% itu untuk orang pribadi tidak ada batasannya ya, Mas Yayan ya? Untuk batasan waktu ya. Batasan waktu Nah, tidak. batasan waktunya sudah tidak ada lagi Nah, sekarang Kang. Kalau yang dulu kan 7 tahun ya. Kalau untuk orang pribadi, Pribadi ada 7 tahun iya ya. betul. Kalau untuk yang di aturan lama yang kita atur di PP 55 tahun 2022 itu kita batasi bahwasanya untuk orang pribadi itu batas maksimal atau paling lama penggunaan tarif UMKM 0,5% itu adalah maksimal 7 tahun ya. Nah, kalau Tetapi sekarang tidak ada. di PP 20 ini juga kabar gembira bagi kawan pajak UMKM orang pribadi ya, bahwasanya untuk batasan penggunaan tarif UMKM ini kita hapus ya. Jadi tidak ada batasan lagi sekarang. Kita permanenkan. Jadi dipermanenkan. Betul, kawan pajak mau menggunakan tarif UMKM ini seterusnya itu juga boleh asalkan memenuhi ketentuan ya. Ketentuannya itu tadi salah satunya setiap tahun masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahunnya. Dan seperti itu. Mas, kalau masih tetap 4,8 sekarang tidak ada batasannya ya. Ini berkah banget buat wajib pajak orang pribadi dan tentunya harus melihat untuk sektor usahanya ya. Jadi hanya yang dagang dan jasa yang memang diperbolehkan menggunakan yang tarif 0,5%. Sisanya untuk wajib pajak termasuk juga mungkin seperti ini sendiri ya, dokter seperti itu tidak bisa menggunakan. Termasuk jenis-jenis ini terbaru ya, seperti influencer itu tidak bisa menggunakan yang 0,5%. Sekali lagi influencer, kemudian konten kreator, YouTuber, food blogger, selebgram itu menggunakan tarif perhitungan biasa sekali lagi. Dan apakah ada pertanyaan? Kita ini dulu mungkin sebelum kita closing ya Mas Yayan. Mungkin di-recap dulu, boleh diinformasikan kembali inti dari PP 20 khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Mas Yayan. Ya, baik kawan pajak. Jadi untuk kesempatan kali ini kita membahas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Kita melihat dari sisi wajib pajak orang pribadi ya. Itu bahwasanya terdapat beberapa penyesuaian ya dari aturan yang lama terkait dengan perlakuan PPh UMKM orang pribadi ini ya. Yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwasanya dengan terbitnya PP baru ini Mas Mus itu menunjukkan bahwa pemerintah itu semakin menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM ya. Kenapa UMKM? Karena apa? Karena dengan PP baru ini, tarif 0,5% untuk UMKM tetap kita pertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan omset ya, omset 4,8 miliar itu juga tetap kita pertahankan kawan pajak. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasannya batasan 500 juta ya untuk tidak dikenakan PPh dalam 1 tahun itu juga tetap kita pertahankan kawan pajak. Iya, jadi kalau misalnya kawan pajak masih orang pribadi ya terutama ya kalau misalnya usaha dengan omset di bawah 500 juta itu masih tetap bebas pajak. Iya, dan yang berikutnya adalah bahwasannya ketentuan batasan penggunaan tarif UMKM yang semula kita atur 7 tahun ya itu sekarang kita dihapus. Ya, jadi sekarang sudah tidak ada batasan lagi kawan pajak ya. Tuh, jadi kawan pajak bisa menggunakan tarif UMKM itu selamanya, selama mungkin ya. Jadi untuk penggunaan tarif 0,5% ini istilahnya kita permanenkan seperti itu. Nah, itu hal-hal yang pentingnya ya berarti ya yang bisa mungkin informasin ke kawan pajak mungkin yang punya usaha atau masih di bawah 0,8 sekali lagi khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Kurang lebih sebenarnya mirip ya, hanya yang diatur ulang bahwa selama masih di bawah 4,8 sampai dengan 4,8 ya, masih bisa menikmati tarif PPh 0,5% dari omset dengan catatan yang kena adalah kalau lewat dari 500 juta. Kalau udah 500 masih di bawah 500 juta justru masih bebas PPh final. Betul ya Mas Yayan ya? Masih bebas PPh final. Kalau 500 juta lewat, baru dikenakan untuk selisihnya. Dikenakan tarif 0,5% dari omset sekali lagi. Nah, ini adalah kabar gembira ya. Menarik sekali bahwa
pemerintah masih berpihak pada UMKM tentu saja. Ya. Oke, sepertinya kita cukupkan untuk obrolan obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah ikut join. Namun sebelum kita tutup, ada pesan-pesan dari sponsor terlebih dahulu. Jadi untuk kawan pajak yang menerima pesan mencurigakan, mungkin modus-modus kejahatan, apalagi zaman sekarang banyak ya Mas Hen ya. Baik itu dari SMS, chat WA, email, dan juga aplikasi pajak palsu. Kawan pajak harus berhati-hati dan juga waspada. Kalau kawan pajak menerima hal tersebut, mungkin bisa konfirmasi kepada kami, bisa ke KPP terdekat, bisa ke Kanwil, bisa juga mungkin ke Kering Pajak ke 1500-200. Dan layanan kami juga bebas biaya. Untuk informasi lainnya, kawan pajak bisa cek kita di YouTube Direktorat Jenderal Pajak dan juga Pajak Papa Brahma. Terima kasih kawan pajak yang sudah join bersama kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.